Dunia maya itu seperti yang kita semua tahu nggak selalu ramah, apalagi buat anak. Di balik layar kadang ada aja komentar yang jahat, ejekan yang nyakitin, atau bahkan ujaran kebencian yang bisa bikin kita down. Apalagi anak, itu bisa down banget. Kadang kita nggak sadar, tapi hal-hal kayak gini tuh bisa ngaruh besar ke keperasaan dan kepercayaan diri mereka loh. By the way, kamu tahu nggak sih apa itu cyber hate? Kalau sudah tahu, keren banget. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, ini aku infoin. Jadi, cyber hate itu intinya konten-konten kebencian yang muncul di dunia maya. Apa contohnya? Ya kayak komentar rasis, body shaming, atau bahkan ajakan untuk berbuat kekerasan. Dan gawatnya, ini bisa muncul di mana saja. Di medsos alias media sosial, forum online, bahkan kadang menyelip juga tuh di grup chat sekolah anak. Kalau suatu saat anak kita terkena komentar jahat di dunia maya, ya semoga enggak ya, tapi tahu sendiri kan, ini Indonesia, netizennya kadang terkenal sopan banget. Nah, penting banget buat kita ucapkan hal-hal seperti ini ke mereka, atau yang sejenisnya lah. Contohnya, ini bukan salah kamu loh. Atau, kalau kamu sedih, itu wajar kok. Itu bisa juga misalnya, papa atau mama ada di sini buat kamu. Kamu gak akan sendirian. Inti dari ucapan ini adalah kita harus bikin anak kita merasa didukung. Dan yang paling penting, kasih tahu bahwa yang salah itu pelakunya, bukan anak kita yang menjadi korban cyber hate ini. Selain kita dukung 1001%, kita juga perlu ajarin anak langkah-langkah praktis buat ngadepin cyber hate. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan ke mereka. Pertama, jangan diladenin. Nggak usah buang energi buat balas komentar jahat itu. Nggak worth it. Jangan sampai anak kita turun ke level yang sama dengan si hater. Kedua, ambil screenshot. Kalau bisa, langsung capture aja. Ini penting banget sebagai bukti kalau nanti kita butuh lapor atau tindak lanjut. Ketiga, block atau mute. Kalau udah bikin kesal dan nggak nyaman, kasih tahu anak buat blokir atau mute akun si pelaku. Nggak perlu terus-terusan lihat hal negatif. Keempat, lapor ke platform. Kalau masih belum puas, ajari anak buat manfaatin fitur report yang ada di tiap platform. Semua medsos sekarang pasti punya sistem pelaporan. 5. Cerita ke orang dewasa yang dipercaya. Ini paling penting. Anak kita harus tahu kalau mereka boleh banget cerita ke orang tua, terutama guru atau siapapun yang bisa bantu. Apalagi kalau udah merasa takut atau sedih. Peran kita sebagai orang tua sangat penting bagi anak. Banyak banget tuh penelitian yang nunjukin anak-anak yang dapat dukungan dan pendampingan aktif dari orang tua biasanya jauh lebih kuat dan tahan mentalnya ketika ngadepin kebencian di dunia maya. Jadi, jangan anggap remeh kehadiran dan perhatian kita loh. Buat yang belum tahu apa itu pendampingan aktif, sini saya jelasin. Jadi intinya, kita sebagai orang tua nggak cuma hadir secara fisik saja, tapi juga benar-benar terlibat dalam kehidupan digital anak kita. Tapi bukan berarti kita harus ngawasin terus atau jadi kepo 24 jam ya. Lebih ke membangun hubungan yang terbuka dan suportif. Ini saya kasih beberapa contohnya. Pertama, ngobrol rutin soal aktivitas online anak. Tanyakan mereka main apa, follow siapa, atau ada kejadian seru apa di medsos. Kedua, bikin anak nyaman cerita. Kita mesti jadi tempat yang aman buat anak curhat tanpa takut dimarahi atau dihakimi. Ketiga, kasih arahan, bukan larangan. Ajari anak ngerti soal batasan, etika digital, dan cara hadapi hal negatif. Bukan cuma bilang, jangan main HP terus. 4. Ikut belajar bareng. Kadang kita juga perlu update soal aplikasi atau tren digital
biar nyambung dan ngerti dunia mereka. Kelima, dukung secara emosional. Kalau anak kena cyberhate, yang mereka butuhin itu dukungan dan penguatan, bukan disalahin. Dunia maya itu sayangnya nggak selalu jadi tempat yang adil. Komentar jahat, ujaran kebencian, dan perlakuan nggak menyenangkan bisa saja muncul kapanpun. Dan anak-anak kita bisa jadi sasarannya. Tapi ingat, mereka nggak harus hadapi semua itu sendirian. Sebagai orang tua, kita bisa banget jadi pelindung sekaligus teman yang mereka butuhkan. Marilah bareng-bareng kita bantu anak-anak tumbuh jadi pengguna internet yang berani, bijak dalam bertindak, dan punya empati tinggi ke sesama. Karena dunia digital butuh lebih banyak orang baik. Dan itu bisa dimulai dari anak kita sendiri.